hal yang baik kadangkala harusnya kemudian dipertahankan dan kemudian dilanjutkan dalam hal ini. Tapi kadangkala kita tidak bisa melihat bahwa tujuan yang baik itu kita terjebak dalam ketidaksukaan sama person misalkan. Jadi tidak kemudian melihat apa yang bagus di person tersebut, kemudian melanjutkannya. Kadang-kala seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua yaitu kita bicara tentang pengertian dari filsafat ya. Apa itu filsafat? Filsafat banyak yang mengatakan bahwa sama maknanya dengan cinta terhadap kebijaksanaan atau dalam bahasa Yunaninya itu berarti filosofian. Cinta kebijaksanaan, tetapi sebenarnya maknanya melebihi dari itu. Tidak langsung kemudian cinta kepada kebijaksanaan, tapi cinta pada pengetahuan yang kemudian akan menghasilkan kebijaksanaan. Jadi semakin orang itu berilmu, semakin orang itu pengetahuannya banyak, harusnya kemudian dia semakin bijaksana. Arahnya ke sana gitu. Jadi cinta kepada pengetahuan yang dari pengetahuan itu bisa menimbulkan kebijaksanaan dalam sikap maupun juga dalam hasil berpikir. Sehingga secara terminologi, filsafat itu sebagai hasil akal seorang manusia dalam mencari, memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya, berpikir dalam artian di sini tidak hanya merenung ya, tapi sedalam-dalamnya di sini adalah juga memiliki sistem atau kemudian secara metode sistematik, menyeluruh, universal dalam mencari hakikat sesuatu. Jadi tujuan dari berpikir filsafat itu bukan hanya merenung, tapi berpikir sedalam-dalamnya untuk mencari esensi atau hakikat sesuatu. Jadi kalau Anda misalnya gini, sudah ngomongin filsafat biasanya sudah berfilsafat, tidak gitu. Jadi berfilsafat itu adalah mencari jawaban apa yang menjadi pertanyaan kita sampai hingga hakikatnya, hingga akarnya. Dengan cara apa ya, mempertanyakan, tidak ada lagi open question yang kemudian hadir di situ, yang kemudian bisa kita terima jawabannya. Jadi itu berpikir filsafat. Kalau di filsafat sendiri banyak ya caranya, metodenya banyak, metode berpikir filsafat itu banyak gitu. Ada yang kemudian dengan cara skeptis, meragukan, mempertanyakan, kemudian harus komprehensif dan seterusnya. Jadi banyak cirinya. Nah, dari mana kemudian filsafat itu munculnya? Yaitu dari rasa keheranan. Rasa keheranan yang kemudian mendorong untuk seseorang itu mencari jawaban atau menyelidiki. Ketika kemudian kita sudah mendapatkan jawaban atau kemudian hasil ya dari berpikir itu, tidak kemudian langsung kita percayai, kita sanksikan, benar nggak seperti ini? Jangan-jangan kemudian salah. Karena dalam berpikir itu kadang apa yang kita lihat itu bisa menipu, apa yang kemudian kita pikirkan itu juga bisa menipu, apa yang kita pikirkan kemudian belum tentu setiap orang itu memiliki pengalaman yang sama. Jadi perkembangan berpikir manusia itu awalnya yaitu adalah dari rasa heran. Dari rasa heran kemudian muncul menyaksikan. Dari menyaksikan kemudian jawabannya itu sesuai atau kemudian hasilnya atau hasil dari jawaban itu sebagai sebuah kebenaran atau bukan. Tapi sejauh kemudian kita mencari jawaban, pasti kita menemui adanya keterbatasan. Namanya kemampuan berpikir manusia itu pasti ada batasan yang kemudian itu tidak bisa kita jawab. Jadi terkait dengan apa? Biasanya ini terkait dengan bagaimana
kita misalkan dalam pembuktian terkait dengan adanya Tuhan, misalkan seperti itu, pasti ada batasnya. Jadi kalau Thomas Aquinas itu ketika kita mempertanyakan Tuhan, cukup dalam 5 hal. 5 hal, setelah 5 hal kamu jangan pertanyakan lagi, karena yang terjadi bisa jadi kamu percaya, bisa jadi kamu nggak percaya. Jadi saya nggak akan menerangkan itu ya, karena itu materi filsafat. Tapi kalau Anda punya interest silahkan dibaca sendiri. Jadi inilah yang kemudian mengawali orang itu untuk berpikir filsafat. Sedikit cerita, kenapa kemudian 3 aspek ini mendorong orang itu untuk berpikir filsafat. Saya mencontohkan filsuf pertama yaitu Thales ya. Thales itu kenapa kemudian filsafat itu hadirnya di Yunani, tidak di Indonesia, tidak di Cina, tidak di negara lain gitu. Karena dalam sejarah yang tercatat bagaimana orang itu menggunakan pikirannya untuk mencari jawaban terlepas dari mitos maupun mite yang dia yakini di saat itu adalah di Yunani. Jadi ketika Thales mempertanyakan segala sesuatu semesta ini terbuat dari apa? Kemudian dia mendapat jawaban adalah air. Anda jangan tertawa ketika kemudian kok air gitu. Itu orang zaman sebelum Yunani, sebelum Masehi, di era Yunani kuno gitu. Tetapi yang kita catat adalah orang berani untuk menggunakan akalnya mencari jawaban di alam semesta ini terlepas dari apapun. Itu terlepas dari hal dogmatis. Tapi menggunakan akalnya, akal pikirannya. Setelah itu banyak yang menjawab segala sesuatu itu asalnya dari udara dan seterusnya, bisa dari udara, bisa dari unsur yang lainnya dan seterusnya. Jadi kalau kita kemudian bawa ke arah sana, kenapa orang itu berpikir filsafat adalah berangkat dari keheranan untuk menyelidiki sesuatu. Baru setelah itu orang jarang lagi mempertanyakan berkaitan dengan segala sesuatu itu munculnya dari mana, karena ternyata itu tidak cukup kemudian untuk melihat realitas apa yang terjadi di alam semesta itu, yaitu berkembang sendiri. Tapi kemudian ada yang memikirkan bahwa dalam kehidupan itu manusianya juga butuh untuk mendapatkan pengetahuan agar moralitas itu tercipta di suatu masyarakat. Barulah kemudian Socrates membawa filsafat itu ke bumi gitu. Tidak bicara lagi tentang alam semesta, tapi membawanya ke ranah aspek moralitas. Kemudian hingga berkembang sampai abad tengah. Abad tengah kemudian agama Kristiani berkembang, kemudian yang dibicarakan segala sesuatu itu dikaitkan dengan ajaran ketuhanan di situ, dan juga ajaran gereja. Jadi para filsuf itu mayoritas adalah seorang pater, seorang mungkin santo juga, jadi ke arah sana. Setelah kemudian dirasa bahwa sekian ratus tahun pengetahuan itu tidak berkembang, karena kenapa? Karena segala sesuatu itu harus berdasarkan hal yang sifatnya dogmatis dari ajaran ketuhanan gitu. Kemudian dikritik, banyak yang mengkritik beberapa filsuf bahwa stuck di situ saja perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian sekuler dibawa, sekuler hadir gitu. Agama dengan pengetahuan dan yang perkembangan pengetahuan apapun itu kemudian harus dipisahkan. Maka kemudian perkembangan ilmu pengetahuan itu masih berkembang hingga cabangnya sampai sekarang. Jadi kalau dirunut lagi, kenapa kemudian filsafat itu dikatakan sebagai father of science gitu ya, induk segala ilmu, karena hadirnya adalah dari keberanian kita itu memikirkan segala sesuatu yang kita lihat. Kemudian dalam perkembangan berpikir yang dulunya itu berdasarkan apa yang kita lihat secara indrawi gitu ya, kemudian berkembang ke arah yang sifatnya itu tidak hanya rasionalisme, tidak hanya kemudian empirisme, tapi kemudian berkembang hingga empirisme, hingga kritisisme, idealisme dan seterusnya. Jadi begitulah manusia itu melihat realitas alam semesta seperti apa, dimulai dari berpikir gitu. Jadi itu salah satu kelebihan yang dimiliki manusia yang kemudian bisa membawa perubahan dalam peradaban di kehidupan kita. Sehingga kemudian ilmu-ilmu itu muncul ya. Kalau dulu nggak ada pengelompokan ilmu-ilmu, itu nggak ada. Semua orang
mempelajari banyak hal. School itu kan muncul ketika masa abad tengah ya, sekolah-sekolah itu kan muncul pembagian ilmu, pengelompokan ilmu kan dimulai dari abad tengah, sebelum itu tidak ada. Kemudian berlanjut masih pengertian filsafat. Jadi pengertian filsafat ini sebenarnya filsuf-filsuf itu tidak ada ya istilah filsuf-filsuf, orang ingin kemudian mendalami dalam aspek berpikir mendalam ini, tidak ada istilah itu. Istilah itu baru disematkan ketika masa Pitagoras. Gitu. Jadi Pitagoras adalah mungkin teman-teman yang diketahui adalah seorang matematikawan ya. Tapi tidak, kalau di filsafat Pitagoras nggak hanya dikenal di situ, tapi Pitagoras juga dikenal seorang yang mistik. Gitu. Dia seorang mistikus. Jadi mistiknya di mana? Mistiknya dia membagi dua kelompoknya itu, ada matematikoi, ada arismatikoi. Dua kelompok yang mendalami dua hal yang berbeda. Yang satu mendalami dalam aspek matematikoi itu ya, dalam hal ya, angka-angka gitu. Kemudian yang satu lagi itu adalah mendalami terkait dengan hal mistik. Jadi mereka melakukan, kalau ritual tidak ya, tetapi bicara dalam konsep bagaimana melepaskan diri dari kehidupan ini sehingga tidak terlahir lagi menjadi makhluk yang berbeda. Saya nggak tahu, dia tidak menyebut bahwa itu konsep reinkarnasi, karena itu masih zaman sebelum Masehi, zaman 500-an sebelum Masehi. Tidak di situ, gitu. Tapi knowledge itu sudah ada di Yunani. Jadi yang terjadi adalah tujuannya untuk apa ya? Untuk melepaskan bahwa tidak, agar kita tidak terlahir dalam kehidupan yang berbeda. Jadi tetap kalau lahir ya lahir, tidak terlahir kembali ataupun jadi menyetop kelahiran gitu loh. Menyetop kelahiran dalam bentuk yang berbeda. Nah, ada dua pengertian dari filsafat, yaitu di sini ada filsafat itu dalam arti proses dan juga arti produk. Kalau artinya proses di sini adalah bagaimana filsafat hadir itu melalui metode atau cara berpikir. Jadi kalau dikaitkan dengan Pancasila, Pancasila itu hadirnya dari mana? Dari berpikir mendalam para orang-orang yang kemudian hadir di ketika kemudian menyusun dasar negara. Produknya adalah Pancasila itu sendiri. Kemudian praktisnya di mana? Praktisnya adalah ketika kemudian itu diterapkan oleh orang Indonesia itu sendiri. Di dapat dalam arti proses, dapat juga dalam arti produk, dapat juga dalam arti praksis. Kalau ini di cabang di filsafat ya, itu ada filsafat dalam arti yang di sini menekankan dalam konsep teoritis, dalam arti terapan, dan juga bagaimana kaitannya dengan fungsi filsafat dalam implementasinya terkait dengan isu-isu yang terjadi dalam arti praksisnya, kegunaannya itu seperti apa. Mampukah menjawab tantangan seperti itu kalau di filsafat ya. Tapi kalau dalam Pancasila seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Pancasila juga dapat digolongkan dalam arti produk di sini sebagai pandangan hidup dan juga dalam arti praksis. Jadi filsafat Pancasila ini mempunyai fungsi, ada peranan ya, sebagaimana pedoman dan juga pegangan dalam tingkah laku dan juga perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, apakah Pancasila itu memenuhi syarat sebagai sistem filsafat? Jelas, kalau kita kemudian merunut pada ciri-ciri dari sebuah sistem itu tadi yang di awal saya katakan, pertama kita lihat bahwa sila-sila Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang sifatnya utuh, kemudian tersusun hierarkis, kemudian saling berkaitan antar sila-silanya dan juga bekerja sama antar sila-silanya untuk mencapai tujuan yang tujuannya itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka bisa kita katakan bahwa Pancasila di sini sebagai sistem filsafat yaitu punya fungsi impactnya ya, akibatnya kemudian ada Pancasila ini dapat kemudian digunakan sebagai pandangan hidup yang mempersatukan untuk memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin dalam kehidupan bermasyarakat. Selain kemudian dari aspek hal yang lain ya, dari pengetahuan dari hal yang lain, Pancasila di sini juga bisa menjadi petunjuk ke arah sana.
Jadi kalau saya mungkin lebih sesuainya adalah selalu mengingatkan kita bahwa kita itu orang Indonesia yang sangat beragam gitu. Maka nilai-nilai tersebut dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam misalkan kita di lingkungan yang sifatnya itu majemuk, ya itu bisa kemudian bisa menjadi refleksi kita bahwa kita orang Indonesia loh, maka kemudian kita harusnya begini loh. Nah, seperti itu. Kemudian Pancasila di sini sebagai sistem filsafat yaitu suatu konsep mendasar tentang negara yang terdiri dari 5 sila sehingga unsur yang mempunyai fungsinya masing-masing dan juga tujuannya sama untuk menyelenggarakan kehidupan negara. Kalau ditarik, Pancasila itu intinya apa sih? Yang pertama yaitu intinya bicara tentang Tuhan. Tuhan itu sebagai causa prima atau penyebab segala sesuatu semesta ini ada. Kemudian yang kedua yaitu intinya adalah bicara tentang manusia. Tidak hanya kita itu sebagai makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Yang kedua yang ketiga yaitu sebagai kesatuan, bahwa kesatuan itu harus kita sadari sebagai kepribadian yang harus kita pelihara. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan, yaitu ini sebagai unsur mutlak di mana kemudian harus bisa bekerja sama. Bekerja sama ini tidak hanya dalam unsur masyarakat antar individu ke individu, tetapi juga sosial dan juga bagaimana hubungan rakyat itu dengan pemerintah untuk apa? Untuk agar tujuan negara itu bisa tercapai. Kemudian yang kelima yaitu adalah keadilan. Artinya apa? Yaitu memberikan keadilan pada diri sendiri dan juga orang lain yang kemudian menjadi haknya. Ini yang kemudian inti dari Pancasila itu sendiri seperti apa. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa bukti Pancasila itu sebagai sistem filsafat yang pertama yaitu Pancasila itu dapat kita katakan sebagai jati diri bangsa. Karena kenapa? Secara penyebab materialnya dari setiap sila-sila itu terkandung nilai-nilai yang memang sudah ada dalam kehidupan masyarakat kita sejak dahulu kala. Kemudian yang kedua yaitu rumusan dari kesatuan Pancasila itu, sila-sila Pancasila itu adalah sebagai suatu sistem yang kemudian punya saling keterkaitan, saling bisa bekerja sama untuk suatu tujuan yang sifatnya menjadi tujuan negara. Kemudian yang ketiga yaitu susunan dari Pancasila ini sangat organized. Tidak bisa dilepaskan, tidak bisa digantikan, tidak bisa kemudian dihilangkan, atau diganti atas ke bawah ke atas nggak bisa. Jadi sudah demikian karena kenapa? Karena setiap sila itu hakikatnya merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang kemudian itu juga sebagai apa namanya tidak kemudian bisa ditaruh nilai kesatuan yang paling bawah, yang paling terakhir nggak bisa. Karena dalam kehidupan kita nilai agama, nilai religiusitas maksud saya, nilai religiusitas itu selalu kemudian yang menjadi hal yang pertama. Setelah itu kemudian humanis, setelah itu yang lain-lain. Gitu. Dan juga saling mendukung berkaitan antara satu sila dengan sila lainnya. Kemudian yang keempat yaitu susunan kesatuan ini bersifat hierarkis. Jadi setiap sila-sila ini menunjukkan satu rangkaian yang menunjukkan tingkat keluasannya berbeda-beda dengan satu sila dengan sila lainnya. Kemudian rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila juga saling mengisi, saling mengkualifikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka bagaimana kemudian Pancasila itu kesatuan Pancasila itu bisa kita maknai dalam sudut pandang Pancasila? Yang pertama yaitu bisa kita lihat dalam 3 aspek. Jadi untuk melihat kesatuan Pancasila itu sebagai suatu sistem filsafat. Pertama melalui aspek ontologinya, yang kedua yaitu melalui aspek epistemologinya, yang ketiga yaitu melalui aksiologinya. Jadi ontologi itu apa? Ontologi itu salah satu cabang di filsafat yang kemudian dia berupaya mencari jawaban terkait dengan mencari jawaban hakikat dari yang dipertanyakan. Hakikatnya apa yang dicari gitu. Jadi esensinya apa gitu dari apa yang dipertanyakan. Jadi ontologi ini salah satu
bagian dari metafisika ya. Jadi metafisika itu bukan ilmu dukun, kalau di filsafat metafisika itu more than fisik gitu ya. Jadi more than dari fisika itu sendiri, nggak ngomongin rumus, nggak ngomongin hitung-hitungan, tidak gitu, bukan ranah prakteknya, tetapi bicara tentang space and time, bicara tentang apa Big Bang dan seterusnya. Jadi lebih ke arah sana gitu, more than physics. Jadi di balik fisika itu apa yang kemudian terjadi. Jadi nggak ngomongin terkait dengan angka kalau di filsafat gitu. Jadi kadang saya suka uh, apa namanya ya kalau di filsafat itu sering dikaitkan dengan mempertanyakan tentang yang ada, keberadaan sesuatu. Nah, gitu. Jadi hakikat sesuatu itu ada, kenapa kok bisa demikian? Nah, itu uh, metafisika atau kemudian yang salah satunya terkait dengan ontologi. Jadi ontologi ini berupaya untuk mencari hakikat dasar dari setiap sila-sila Pancasila itu sendiri. Jadi sila-sila Pancasila ini bukanlah asas yang sifatnya berdiri sendiri, tapi satu kesatuan yang memiliki dasar ontologis. Mengapa demikian? Karena dasar ontologis Pancasila itu kalau kita terangkan lagi, yaitu adalah tentang manusia itu sendiri. Jadi saya pernah bertanya sama teman-teman di pertemuan awal, apa itu Pancasila? Jadi saya sedang mempertanyakan apa itu Pancasila atau keberadaan Pancasila itu hakikatnya apa sih? Seperti itu. Jadi sehingga jawabannya apa yang saya sampaikan adalah Pancasila itu adalah bicara tentang manusia, manusia Indonesia. Jadi hakikat dari Pancasila itu adalah tentang manusia. Manusia yang mana? Manusia khususnya adalah Indonesia. Yang kemudian ini memiliki hakikat mutlak yaitu sebagai makhluk monopluralis, monodualis yang juga disebut juga apa namanya? Ini dalam dasar aspek antropologisnya. Jadi subjek pendukung pokok-pokok dari Pancasila itu adalah manusianya. Artinya apa? Pancasila sendiri itu bicara hakikatnya tentang manusia. Yang kemudian yang mempraktekannya, yang mendukungnya itu juga manusia Indonesia sendiri. Jadi inilah konsep dasar ontologis dari Pancasila. Kemudian yang kedua, terkait dengan dilihat dari epistemologi. Epistemologi itu apa? Epistemologi itu salah satu cabang dari filsafat yang hakikatnya itu mempelajari terkait dengan kajiannya adalah dalam lingkup pengetahuannya. Jadi mencari sumber-sumber pengetahuan itu apa gitu ya. Sumber-sumber pengetahuan juga kebenaran itu apa. Dan kalau dikaitkan dengan Pancasila ini dikatakan hakikatnya itu bisa katakan sebagai suatu sistem pengetahuan. Jadi yang nantinya itu dalam ranah implementasinya itu Pancasila itu bisa sebagai pedoman petunjuk. Maksudnya adalah di sini dapat sebagai sistem pengetahuan yang berisi tentang cita-cita, keyakinan, dan juga itu juga bisa terjelma dalam bentuk ideologi yang dianut oleh negara kita. Dan di dalamnya itu ada 3 aspek. Ada logos, ada pathos, ada ethos. Logos itu apa? Logos itu adalah apa namanya? Rasionalitas dan juga mengandung rasionalitas dan juga fakta gitu ya. Bisa dinalar. Kemudian pathos itu ada bisa dihayati, bisa dipikirkan. Kemudian ethos itu ada mengandung kesusilaan atau nilai-nilai kesusilaan atau nilai-nilai kebajikan di sini mungkin lebih tepatnya. Jadi itu sehingga kemudian karena bisa menjadi sumber atau sistem pengetahuan di masyarakat, maka dikatakan tadi bahwa Pancasila itu bisa menjadi pedoman, bisa menjadi petunjuk karena di situ mengandung pengetahuan. Sehingga yang saya singgung tadi, saya contohkan misalkan dalam penerapan sila-sila Pancasila itu sebagai sebuah refleksi untuk mengingatkan kita itu orang Indonesia dalam kehidupan sosialnya, maka kita harus begini, menjunjung dalam aspek ya humanis iya, nilai-nilai positif dari keagamaan kita iya, yang kemudian kita terapkan dalam masyarakat, ditambah dalam aspek humanis, kesadaran akan kepersatuan dan seterusnya. Juga adil terhadap orang lain. Tapi yang namanya manusia ya tidak selalu kemudian dia bisa berbuat baik terus-menerus atau kemudian terjebak dalam perbuatan yang buruk terus. Jadi ya manusia itu punya
kehendak yang sifatnya itu bebas, tapi sebebasnya ini kadang tidak memperhatikan berkaitan dengan akibatnya. Oke, saya lanjutkan yang ketiga, yaitu aksiologi. Jadi aksiologi ini adalah cabang filsafat yang kemudian menyelidiki makna nilai, ya, tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita, termasuk di sini nilai estetis, nilai etis, kemudian nilai ketuhanan, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai Pancasila ini menjadi dasar arah keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Terkait dengan apa? Keseimbangan ini terkait dengan hubungan secara vertikal, horizontal, dan alamiah. Mungkin saya terangkan terkait dengan hubungan horizontal. Kalau hubungan vertikal tentunya ya hak dan kewajiban ini menjalin keseimbangan adalah ya kamu ketika mempercayai satu ajaran agama ya jalani itu sebaik-baik yang kamu mampu gitu, karena itu bagian dari di agamamu mengajarkan kewajibanmu sebagai umat beragama salah satu agama adalah begini. Kemudian keseimbangan hak itu apakah kemudian kita boleh menuntut hak kita kepada Tuhan, misalkan begitu ya. Sebenarnya bukan, kalau dalam relasi antar Tuhan itu kan bukan hak saya sebagai hamba dan seterusnya, kan tidak demikian. Narasinya kan tidak begitu. Tapi ketika Anda berdoa meminta, sebenarnya Anda menginginkan sesuatu, tetapi Tuhan pasti akan memberi dalam aspek apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Yang kamu butuhkan dalam waktu yang tepat. Tapi dengan berdoa, dan berdoa itu kan bisa meminta sesuatu. Kalau mendoakan kan kita mendoakan ya, mendoakan seorang, mendoakan situasi dan seterusnya. Tapi ketika kita berdoa meminta sesuatu gitu ya, sebenarnya bisa kita maknai bahwa kita meminta kebijaksanaan atau kemudian meminta Tuhan itu memberikan itu. Tapi seringkali yang terjadi tidak kemudian pemaknanya adalah yang kita Tuhan itu pasti tahu yang kita butuhkan. Tapi kadang kita ketika itu tidak terjadi ya, sudah berdoa lama kemudian tidak terjadi, kemudian kita berbalik arah, ada yang kemudian marah dengan Tuhan dan seterusnya. Ya sebenarnya tidak demikian. Maknanya adalah ketika keinginan itu belum diturunkan, berarti kita dituntut untuk apa? Untuk sabar. Jadi message-nya yang kemudian tersampaikan adalah kesabaran itulah yang kemudian harus kita jalani lebih dulu sambil menunggu apa yang menjadi doa-doa harapan-harapan baik itu terlaksana gitu. Jadi gampangannya saya begitu. Kalau memaknai ini mungkin dalam kacamata saya. Memang halnya di awal tadi, Tuhan itu di mana letaknya? Saya nggak perlu mencari banyak dalam artian pembuktian dalam empiris dan seterusnya. Itu bukan bagi saya. Tuhan itu pasti ada di segala usaha, di ujung usaha kita itu pasti ada. Karena kenapa? Dalam prosesnya kita pasti berdoa. Nah, di ujung usaha kita itu ketika kemudian berhasil, itulah kemudian letak Tuhan itu di mana? Di setiap ujung usaha kita. Jadi kalau saya pribadi begitu. Jadi mungkin teman-teman punya wawasan lebih dalam lagi ya terkait dengan agama. Jadi kalau saya pribadi saya hanya seperti itu. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan ya itu tadi terus membangun hubungan relasi dengan Tuhan yang sebaik mungkin kita bisa lakukan. Gitu. Kemudian kalau hubungan horizontal ya, hubungan horizontal di sini adalah saya contohkan ini dalam kehidupan mungkin teman-teman muda ya di sini. Seringkali kita ya Anda dalam berelasi antar laki dan perempuan, yang mayoritas terjadi kan laki dan perempuan, meskipun mungkin ada kecenderungan orientasi yang berbeda gitu. Misalnya dalam relasi laki-laki dan perempuan yang memiliki relasi hubungan pertemanan dekat. Kemudian dari relasi hubungan pertemanan yang sangat dekat ini, ketika kemudian hubungan tersebut berjalan melebihi batasan yang seharusnya, kemudian menghasilkan kehamilan ya di sini, di mana kadangkala ya ini terkait dengan hak dan kewajiban. Seringkali kita selalu mengatakan bahwa ya badan yang kita miliki itu hak kita ya.
Dan kita juga punya hak bebas untuk melakukan segala sesuatu tindakan itu berdasarkan apa yang kita yakini, yang kita putuskan dalam satu waktu itu. Kemudian ya, ketika kemudian menghasilkan kehamilan, seringkali yang terjadi, ini seringkali, mungkin ada yang tidak ya, jadi seringkali yang terjadi adalah lari dari kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban kemudian untuk menikahi ya, kalau di konsep di negara kita kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kadang yang tidak dimengerti adalah ada relasi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi, ketika Anda mengklaim hak, pasti di situ ada kewajiban. Ketika ada kewajiban, pasti di situ ada tanggung jawab. Nah, dalam kasus ini, kita memiliki hak bebas untuk melakukan sesuatu, tapi hak kita itu apakah sudah dipikirkan kalau kemudian terjadi sesuatu, misalkan kehamilan, apakah Anda mau secara berkewajiban, pasti kewajiban itu langsung ada ya ketika adanya kehamilan, yaitu untuk memelihara kehamilan itu. Dan yang pria adalah ketika hamil kemudian mampu untuk memberikan terkait dengan sisi aspek kasih sayang maupun aspek ketercukupan yang lain, dan sampai kemudian hingga melahirkan. Kalau mungkin di negara yang tidak begitu mementingkan berkaitan dengan pernikahan itu dalam suatu relasi gitu ya, hak dan kewajiban tetap berjalan. Kemudian ketika salah satu misalkan laki-lakinya tidak mau tapi perempuannya itu tetap ingin mempertahankan kehamilan, maka kewajiban itu kemana arahnya? Misalkan laki-lakinya lari gitu, mana ke perempuan itu? Maka kembali ke haknya. Haknya untuk kan atau haknya dia untuk melakukan aborsi. Karena kenapa? Karena janin itu menempel di badan ibunya. Jadi haknya masih melekat di ibunya. Kalau dia sudah terlahir, sudah bisa memiliki secara kognitif kesadaran, hak itu akan melekat di individu yang menjadi anaknya. Ketika sudah kemampuan kognitifnya sudah bagus gitu ya. Tapi sebelum itu kan tidak, di orang tuanya. Nah, seringkali yang terlewat adalah kejadian seperti itu, kita selalu mengutamakan tindakan bebas kita, hak bertindak bebas kita, tetapi lupa bahwa di situ itu sebenarnya muat include ada kewajiban, ada tanggung jawab. So kalau kemudian belum siap dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, itu maka jangan lakukan. Kalau bisa jangan lakukan ya, jangan kemudian sampai terjadi. Jadi nulisnya harus dibangun sampai sana. Sehingga tidak yang terjadi adalah ya mohon maaf gitu, kasus misalkan bayi dibuang, bayi ditelantarkan, bayi ditinggal di depan rumah orang, bayi dibunuh, dan seterusnya. Jadi seringkali kita harus sadari bahwa segala sesuatu tindakan kita itu punya impact terkait dengan dalam relasi kewajiban dan tanggung jawab itu tadi. Sehingga kalau ada kasus seperti itu, maka yang dituntut apa? Yang dituntut adalah tanggung jawab. Sudah nggak ada lagi kewajiban. Kewajibannya kamu gugurkan dengan menghilangkan keberadaan bayi itu, maka yang dituntut adalah tanggung jawabmu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Gitu. Sama juga ya ketika kemudian terjadi kehamilan, yang dituntut pertanggungjawaban atas hasil tersebut. Tapi seringkali saya termasuk orang yang nggak selalu kalau sudah kayak gitu kemudian langsung dinikahin, nggak. Itu keputusan tetap di dua orang. Karena kenapa? Kadang pernikahan yang sifatnya dipaksakan, seringkali yang terjadi ya kalau berhasil sukses ya oke, gitu. Tapi kemudian seringkali kemudian yang terjadi adalah kekerasan. Ya, terhadap perempuannya sendiri, terhadap janinnya, tapi hal yang lain. Karena beberapa yang saya temui ya seperti itu gitu. Jadi kadang ya kalau kemudian memang itu pilihan hak yang sadar ya, hak sadar dilakukan, ya harus sudah siap dengan hasilnya gitu. Sehingga kalau Anda tidak siap dengan hasilnya, maka jangan lakukan. Gitu. Jangan kemudian ya, kalau saya mengatakan, jadi gini, ada dalam satu mau
hubungan yang baik, Anda baca Aristoteles. Jadi hubungan yang baik adalah hubungan yang mengembangkan ke arah individu, kedua individu itu. Ini dalam relasi apapun, pertemanan apapun. Jadi dia mengklasifikasikan jenis-jenis pertemanan. Nah, pertemanan mana ini yang baik? Gitu. Yaitu adalah yang mengembangkan, yang mendukung, yang kemudian mengarahkan kepada kebaikan. Nah, itulah yang kemudian Anda harus miliki, Anda harus bangun. Ya, kalau kemudian kamu punya relasi dekat, ya mengembangkan ke arah yang positif. Tidak kemudian membawa impact negatif. Karena seringkali, ya kembali ke persoalan kehamilan tadi, seringkali di sini yang secara akademik ya, secara masa depan gitu, terutama kalau masih sekolah, secara masa depan itu yang sudah seakan-akan sudah selesai adalah di sisi perempuannya. Itu sudah selesai ketika kemudian terjadi kehamilan di luar pernikahan. Dan juga penghakiman di sosial itu selalu diterima oleh perempuan. Jadi itu anaknya siapa, itu cucunya siapa, itu keponakannya siapa. Jadi selalu beban itu, nama besar dari ayah sampai habis itu dibawa oleh perempuan. Itu bentuk dari penghakiman dalam sisi normatif di masyarakat kita. Ya itu secara ini juga tidak bagus gitu. Tapi ya kembali lagi, karena tindakan itu diputuskan tentunya beda ya kalau kemudian tidak dengan kesadaran. Kalau dengan tindakan sadar, persetujuan dan sadar, persetujuan saja tidak cukup, tapi juga dengan voluntary. Voluntary itu jadi kamu setuju melakukan, setuju aja, enggak cukup. Setuju harus dengan involuntary, yaitu kesadaran bahwa itu bukan aspek emosional, tapi sudah kamu pikirkan. Gitu. Nggak ada kemudian itu bisa kita katakan consent, persetujuan. Gitu. Jadi kadang kalau saya nggak hanya statementmu setuju, nggak setujumu itu mengandung tidak emotionally ataukah memang itu sudah kamu pikirkan. Karena kalau emotionally ya, atau kemudian secara emosional di situ ada kemudian takut nanti hubungannya begini, takut ini begini dan seterusnya, nah itu beda. Jadi concern itu harus memuat voluntary. Jadi tidak kebebasanmu bertindak itu bukan otonomimu bertindak itu otonomi yang memang kamu lakukan. Jadi sekali lagi gitu ya, everybody itu akan memiliki relasi, memiliki pasangan ya, tapi Anda harus pandai dalam kemudian mengenali relasi. Kadang-kala kalau teman-teman muda itu yang dalam mengenali relasi yang baik, nah itu yang perlu kemudian dilatih ya, dilatih dan dibimbing. Dalam artian apa ya, kadang suka terjebak dalam hal misalkan toxic relationship dan seterusnya. Maka yang perlu ditambah pengetahuannya adalah bagaimana mengenali dan memiliki hubungan yang sehat dalam pertemanan. Sehingga yang diutamakan tentu tujuan Anda belajar, nantinya kemudian mencapai cita-cita Anda. Setelah itu baru kemudian Anda mungkin ya persoalan relasi itu bisa menjadi hal sampingan, tapi bukan sebagai purpose gitu ya. Jadi bukan, ya itu hanya sampingan untuk hal-hal untuk agar hidup itu colorful gitu ya katanya. Tapi di satu sisi ya kita harus pandai-pandai mengenali hubungan yang baik, hubungan yang sehat dan seterusnya, agar kenapa? Agar kemudian tidak membawa hal-hal yang sifatnya itu kurang menguntungkan, kurang baik untuk salah satu pihak ataupun kedua pihak. Itu mungkin pandangan saya ya. Jadi sebagai manusia ya, dalam relasi menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu bukan mana yang mendominasi, mana yang kemudian tidak ya. Tapi hak dan kewajiban itu adalah tautologis sifatnya, yaitu ada hubungan sebab dan akibat. Ada hak, ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Itu tautologis. Begitu juga dalam hubungan alamiah. Dalam hubungan alamiah di sini maksud hubungan alamiah ini adalah hubungan Anda dengan lingkungan alam Anda. Yaitu bagaimana hak kita adalah ya, alam itu pasti memberikan sesuatu ya. Jadi kemudian kita juga berhak untuk kemudian berkewajiban untuk menjaga alam itu. Dengan begitu kita juga punya hak
bagaimana mengolah hasil alam itu juga. Tetapi jangan sampai lupa bahwa kita itu bagian dari alam semesta ini yang kita juga harus pelihara. Anda boleh ngambil, tapi Anda jangan lupa bahwa kewajiban Anda juga memelihara. Kalau kemudian lupa kewajiban Anda memelihara, misalkan terkait dengan apa namanya, misalnya depan rumahmu ada kali besar, kamu buang sampah di situ. Kan kadang ya, ini hak saya, orang ini bagian dari tanah saya misalkan, gitu. Saya mau bakar di sini, saya mau buang di sini, ya itu suka-suka saya. Nah, kadang lupa kita bahwa ya, memang tempatnya di situ, tetapi impactnya nanti panjang gitu untuk orang lain dan seterusnya. Maka jangan lupa bahwa kewajiban kita juga menjalin relasi dengan alam, menjalin relasi dengan sesama dan seterusnya. Tidak kemudian kita selalu mengedepankan apa yang menjadi hak kita. Gitu. Jadi itu terkait dengan hubungan alamnya. Ya. Kalau kemudian kita misalkan mengambil hasil apa namanya, hasil bumi, hasil yang lainnya, tapi jangan lupa bahwa kita kewajibannya juga harus menjaga, bukan hanya merusak, mengambil dan seterusnya sampai habis nggak ada isinya ya, tapi bagaimana kita juga memelihara. Jadi kalau Anda mungkin bisa lihat hubungan ini ya, misalkan di daerah yang mungkin mana, saya lupa daerah mana, di Jogja juga ada satu daerah tempat KKN saya di daerah Beji ya, Beji Gunung Kidul. Mungkin ada yang dari sana atau yang dari Gunung Kidul mungkin tahu. Jadi ada satu hutan adat di sana. Hutan adat itu adalah sumber air. Karena kenapa? Di tahun 60-an dulu di sana itu terjadi kekeringan. Kekeringan besar di waktu itu. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah tidak boleh hutan yang berada di atas itu untuk diambil gitu. Dan kemudian yang boleh diambil hanya yang bagian bawahnya, jadi hutan rakyatnya aja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa harus kita sadari bahwa hutan tersebut adalah sumber kehidupan yang kemudian itu harus kita rawat, kita harus jaga. Karena kenapa? Kalau nggak ada, kita nggak bisa minum, nggak ada air di situ. Karena kenapa? Yang menyimpan air itu adalah ya pohon-pohon besar di atas itu, gitu. Maka harus dijaga hutan adat tersebut. Jangan sampai kemudian rusak. Ada juga salah satu contoh ya, seseorang yang kemudian menghijaukan di daerahnya yang dulunya kekeringan, dulunya kurang air, kemudian dia menghijaukan di daerah tersebut. Kenapa? Ya itu bagian dari bahwa kalau kemudian terhadap alam, kita itu pengen sesuatu ya Anda harus apa namanya, memeliharanya. Anda harus kemudian mungkin berusaha untuk memeliharanya dengan baik sebelum kemudian Anda mengambil atau ketika itu sudah ada yang Anda harus lestarikan gitu, untuk kehidupan kita. Ini relasi dengan hak kewajiban terhadap alam semesta. Ya. Karena kita harus sadari bahwa bumi ini cuma satu, ditempati oleh beratusan negara. Maka kalau saya tidak berpikir kemudian mending pindah aja nih ke planet lain, terlalu muluk-muluk menurut saya. Ya yang bisa, yang ada sekarang adalah yang paling dekat dan yang paling gampang untuk dilakukan adalah kita memelihara tempat tinggal kita dengan apa namanya, tidak berbuat hal-hal yang sifatnya itu buruk untuk tempat tinggal kita. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap alam, ya alam itu akan memberikan dalam bentuk bencana ya, misalkan ya kalau hutannya gunung bisa jadi banjir bandang, bisa jadi hal yang lain. Kalau kemudian apa namanya, gorong-gorongnya tidak kemudian diperbaiki ya bisa banjir jalanannya dan seterusnya. Jadi hubungannya adalah sebab akibat di situ. Maka dalam bahasan di pertemuan kelima ini berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat, di sini adalah sebagai Pancasila itu sebagai jawaban filosofis ya, dari apa yang kemudian diinginkan para pendiri bangsa ya. Kalau dikatakan pendiri bangsa itu sebenarnya dari zaman perjuangan juga semuanya menginginkan suatu pendirian bangsa yang bebas dan merdeka. Tapi mungkin saya lebih cocoknya menyatakan bahwa para perumus Pancasila itu
menghasilkan sesuatu pemikiran yang filsafat. Dari pemikiran filsafat kemudian dijemahkan menjadi pandangan filsafat, yang kemudian ini berarti bahwa itu merupakan pandangan seorang terhadap Tuhan, alam, dan juga manusianya. Jadi pandangan kefilsafatan seseorang itu dapat diketahui dari ia berpikir, bersikap, dan berbuat. Ini kalau diterangkan kaitannya dengan Pancasila adalah Pancasila itu hadir dalam ranah arti proses, ya, kemudian juga dalam ranah arti produk, kemudian hadir dalam ranah arti implementasi dalam kehidupannya, atau sebagai pedoman dan petunjuk tadi. Yang itu kemudian kita bisa gunakan di sini sebagai sumber pengetahuan untuk membawa arah kehidupan bangsa yang lebih baik. Sehingga saya mengutip apa yang dikatakan Yamin bahwa tidaklah benar bahwa ajaran 5 sila itu bukanlah hal yang tidak penting. Jadi tersebut adalah hal-hal yang baik-baik, tentang hal-hal yang baik-baik, tentang hal yang sangat penting. Jadi semua sila itu adalah tersusun dalam suatu perumusan pikiran yang sifatnya filosofis dan harmonis. Jadi Pancasila adalah hal yang penting yang kemudian tersusun secara filosofis dan harmonis. Tidak bisa kemudian dipisahkan satu dengan yang lainnya ataupun digantikan satu dengan yang lainnya. Maka Pancasila dikatakan sebagai sebuah sistem filsafat, artinya yaitu hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, menyeluruh tentang realitas, dan juga setiap sistem kefilsafatan itu hakikatnya mencerminkan pandangan suatu kelompok atau juga suatu bangsa. Maka terbentuknya sistem kefilsafatan ini juga dipengaruhi oleh apa? Oleh aspek lingkungan, sosial, spiritual dari tempat bangsa tersebut timbul. Jadi ini yang membedakan Pancasila dengan mungkin dasar negara lainnya. Dan juga Pancasila di sini mencerminkan pandangan bangsa kita terhadap realitas, dan juga secara tegas Pancasila ini tercermin dalam pandangan bangsa Indonesia terkait dengan Tuhan, terkait dengan manusia, terkait dengan kesatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Jadi ini mengapa Pancasila kemudian dikatakan sebagai sistem filsafat atau memiliki sistem filosofis di dalam Pancasila itu sendiri. Sehingga kalau diterangkan tadi seperti yang saya katakan. Oke, mungkin ada pertanyaan